warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sukmawati dengan nomor stambuk A241-20021 dari kelas A, program studi S1 Pendidikan Fisika Universitas Tadulako. Nah, kembali lagi di YouTube channel aku, di mana kali ini pembahasannya ialah masih tentang tugas awal. Nah, bedanya dari video sebelumnya telah membahas tugas awal percobaan 1, yaitu elastisitas. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tugas awal percobaan 2, yaitu color lebur S, di mana asistennya masih sama, asisten praktikumnya masih sama, yaitu Kak Putri Aryana. Later. Nah, pada percobaan kali ini ialah color lebur S, ada beberapa tujuan yang harus kita pahami dan jelaskan terlebih dahulu. Nah, tujuan tersebut ada 2, yakni tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya ialah memahami dan menyelidiki peristiwa dan perubahan apa saja yang terjadi pada suatu benda. Nah, pada benda itu sendiri ada beberapa fase atau perubahan yang sering terjadi. Nah, apa saja fase-fase atau perubahan tersebut? Yang pertama ialah membeku. Membeku adalah proses atau peristiwa dari zat cair ke zat padat, di mana peristiwa tersebut melepaskan energi panas atau peristiwa tersebut justru tidak membutuhkan energi panas. Nah, contohnya ialah air yang dimasukkan ke dalam freezer atau ke dalam kulkas pada umumnya, maka lama-kelamaan atau berselang beberapa waktu kemudian, air tersebut akan berubah menjadi es batu atau bentuknya akan berubah ke bentuk zat padat. Nah, yang kedua ialah mencair. Nah, mencair ini adalah suatu proses perubahan dari zat padat ke zat cair. Nah, di mana perubahan ini itu justru membutuhkan energi panas. Nah, contohnya apa? Contohnya ialah es batu yang apabila kita didihkan atau kita masak di atas air, maka es batu tersebut justru akan mencair atau kembali ke bentuk semula. Nah, yang ketiga ialah menguap. Di mana menguap ini adalah proses perubahan dari zat cair ke zat gas. Nah, sama dengan zat cair tadi atau mencair tadi, dia juga membutuhkan energi panas. Contohnya ialah air yang kita didihkan lalu kita biarkan, maka lama-kelamaan air tersebut akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya air tersebut, air yang kita didihkan yang masih di atas kompor, yang kompornya masih menyala, maka terjadilah uap yang mengakibatkan air tersebut itu berkurang. Nah, contoh lain ialah bensin. Bensin yang kita biarkan begitu saja atau tidak kita tutup, maka lama-kelamaan bensin tersebut akan mengering. Maka terjadilah penguapan atau bensin tersebut beralih ke zat gas. Nah, yang keempat ialah mengembun. Peristiwa mengembun ini adalah suatu wujud dari zat gas ke zat cair, berarti kebalikan dari menguap tadi. Nah, zat gas ke zat cair. Nah, peristiwa mengembun ini justru melepaskan energi panas atau tidak membutuhkan energi panas. Nah, contohnya apa? Contohnya ialah es batu yang kita taruh ke dalam bejana atau ke dalam gelas. Nah, setelah kita diamkan beberapa saat atau setelah kita biarkan, maka lama-kelamaan es batu tersebut akan tentunya mencair. Nah, tapi hal lainnya ialah gelasnya. Nah, gelasnya itu akan mengeluarkan semacam bintik-bintik air. Nah, di luar gelasnya itu akan muncul bintik-bintik air. Nah, bintik-bintik air inilah yang disebut dengan
embun. Oke, selanjutnya ialah menyublin. Menyublin ini adalah peristiwa perubahan zat dari zat padat ke zat gas, di mana dia ini membutuhkan energi panas dan justru tidak melepaskan energi panas. Nah, yang terakhir ialah mengkristal. Nah, mengkristal ini adalah proses perubahan zat gas ke zat padat. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ialah embun, suatu embun yang akan berubah menjadi salju. Nah, mengkristal ini juga melepaskan atau tidak membutuhkan energi panas. Maksudnya itu pun tadi beberapa fase atau perubahan yang terjadi pada suatu benda pada umumnya. Later. Oke, next kita lanjut ke tujuan kedua, yaitu tujuan khusus. Nah, pada tujuan khusus kali ini ada 3 poin yang harus kita pahami dan harus kita jelaskan. Yang pertama ialah menjelaskan kegunaan asas Black. Yang kedua adalah mampu membedakan benda yang melepas dan menerima kalor. Dan yang ketiga ialah menghitung kalor lebur es. Nah, yang pertama ialah menjelaskan kegunaan asas Black. Sebelumnya, apa sih itu asas Black? Asas Black adalah suatu peristiwa dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, di mana ia merupakan ahli fisika kimia dari Skotlandia. Asas Black ini mengemukakan bahwa pertama, apabila ada 2 benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor tersebut akan berhenti sampai terjadinya keseimbangan termal atau suhu dari kedua benda tersebut sama. Nah, kedua adalah benda yang melepaskan kalor adalah benda yang bersuhu tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu rendah. Ketiga, jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Dan yang keempat ialah benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Nah, adapun bunyi dari asas Black ini yaitu pada percampuran 2 zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, adapun rumus dari asas Black ini ialah Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepas oleh zat, sedangkan Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat. Nah, adapun penjabaran dari rumus Q lepas sama dengan Q terima ini ialah M1 dikali C1 dikali T1 kurang TA sama dengan M2 dikali C2 dikali TA dikurang T2. Atau adapun cara cepatnya ialah M1 dikali T1 ditambah M2 kali T2 per M1 tambah M2, di mana M1 adalah benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggi. C1 adalah kalor jenis benda yang mempunyai tingkat temperatur tinggi. T1 adalah temperatur benda yang mempunyai tingkat temperatur yang lebih tinggi. TA adalah temperatur akhir dari percampuran kedua benda. M2 adalah massa benda yang mempunyai tingkat temperatur yang lebih rendah. C2 adalah
kalor jenis yang mempunyai tingkat temperatur yang lebih rendah, dan yang terakhir adalah T2, yaitu temperatur yang memiliki temperatur yang lebih rendah. Nah, yang kedua atau tujuan khusus yang kedua adalah membedakan benda yang melepaskan dan menerima kalor. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa benda yang menerima kalor adalah benda yang memiliki suhu yang lebih rendah, sedangkan benda yang melepaskan kalor adalah benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga atau tujuan khusus yang ketiga adalah menghitung kalor lebur es. Oke, adapun cara menghitung kalor lebur es adalah sebagai berikut. Pada percobaan kalor lebur es ini, adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalorimeter, di mana kalorimeter ini berfungsi untuk mengukur kalor jenis bahan dan kalor lebur es. Yang kedua ialah bejana didih. Bejana didih berfungsi untuk memanaskan es batu yang telah dicairkan sebelumnya. Yang ketiga ialah termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur serta perubahan suhu. Yang keempat adalah bunsen. Bunsen berfungsi untuk sebagai pemanasan atau sterilisasi dan pembakaran. Yang selanjutnya ialah neraca Ockhaus. Neraca Ockhaus berfungsi untuk menimbang berat dari es batu. Selanjutnya ialah kertas penyaring atau kertas saring. Kertas ini berfungsi untuk memisahkan partikel-partikel suspensi dari cairan. Dan yang terakhir ialah es batu, di mana es batu ini merupakan salah satu bahan yang akan digunakan sebagai percobaan dari benda padat ke benda cair. Eventually. Nah, itulah tadi pembahasan tentang kalor lebur es sebagaimana merupakan tugas awal dari percobaan 2 yaitu kalor lebur es. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.